Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Korab Mubalik Pasundan, Kabupaten Bandung Barat. Bersama kami, Wangsit Pasundan, menjemput berkah. Di video kali ini, kita akan membahas tentang Ummul Qura sebagai cikal bakal komunitas manusia. Syahdan, peradaban manusia, sejatinya dimulai ketika Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam memulai tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Pusat kekhalifahannya adalah Jazirah Arab, lebih khusus Mekah. Wajar jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan Mekah dengan Ummul Qura. Definisi Ummul Qura dapat dipahami sebagai cikal bakal komunitas manusia, karena bagaimanapun Adam alaihi salatu wassalam pada awalnya membina komunitas keturunannya di Mekah. Secara bertahap, definisi ini berkembang menjadi ibu kota bagi komunitas-komunitas lainnya yang sudah dibangun di berbagai tempat di luar Mekah, bahkan di luar Jazirah Arab. Untuk menjalankan tugasnya, Adam alaihi salatu wassalam dibekali Allah Subhanahu wa Ta'ala perangkat peraturan yang oleh Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-38 dan Surah Toha ayat ke-123 disebut dengan huda. Sedangkan beberapa riwayat hadis mengatakan huda berbentuk sejumlah suhuf. Nabi Adam alaihi salatu wassalam membangun peradaban profetik atau nubuah, peradaban yang berlandaskan ajaran tauhidullah. Hanya saja pada tataran operasional, Adam alaihi salatu wassalam memiliki musuh yang selalu berusaha melakukan penyimpangan. Musuh tersebut adalah iblis laknatullah alaih, sebagaimana telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat ke-22 dan Surah Al-Baqarah ayat ke-36. Dalam berbagai bentuk dan kesempatan, iblis laknatullah alaih akan menyelisihi ketetapan yang dibuat oleh sang khalifah. Setidaknya program besar iblis dapat dibaca oleh sahabat rahimakumullah di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat ke-16, Quran Surah Al-Hijr ayat ke-39, Quran Surah Shad ayat ke-82, dan Quran Surah Al-Isra ayat ke-62. Meskipun disadari sendiri oleh iblis bahwa program besar tersebut tidak dapat dilakukan pada keturunan Adam alaihi salatu wassalam yang termasuk Al-Mukhlasin, sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-Hijr ayat ke-40 dan Quran Surah Shad ayat ke-83. Pemimpinan Adam alaihi salatu wassalam dilanjutkan oleh putranya Syed alaihi salatu wassalam. Hal ini sesuai dengan wasiat Adam alaihi salatu wassalam sesaat menjelang wafatnya. Syed alaihi salatu wassalam mengembangkan kepemimpinan di atas pondasi yang telah diletakkan Adam alaihi salatu wassalam. Selain berpegang pada suhuf Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, Syed pun mendapatkan tambahan suhuf sebanyak 50 lembar. Dengan demikian, ia merupakan Nabiullah pertama setelah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Demikian kesepakatan para sarjana muslim klasik. Untuk lebih jelasnya, sahabat rahimakumullah bisa membaca tafsir Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya maupun Al-Bidayah wa Al-Nihayah, atau bisa membaca buku karya Al-Maghlud dalam Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul. Dari sekian banyak pelanjut Nabi Syed alaihi salatu wassalam, Hanuk merupakan figur paling menonjol. Hanuk yang juga dikenal dengan sebutan Henok memiliki banyak talenta, terkenal sebagai peletak dasar ilmu bintang dan ilmu hitung, sehingga di Mesir terkenal dengan sebutan Harmasu al-Haramisah. Dalam metodologi Yunani terkenal dengan sebutan Dewa Hermes. Ia juga dipandang sebagai orang pertama menjahit pakaian dan menulis dengan pena. Kecerdasannya paling mampu mempelajari dan memahami berbagai suhuf Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dan Syed alaihi salatu wassalam. Kemampuannya menjadikannya ia lebih dikenal dengan nama Idris alaihi salatu wassalam, dan ia menjadi nabi setelah Nabi Syed alaihi salatu wassalam. Terlebih
Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam mendapatkan 30 suhuf. Para ahli berselisih seputar tempat kelahiran dan pertumbuhan Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam, sedangkan dalam hal kewafatannya, pendapat mayoritas meyakini bahwa Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke sisinya. Hal tersebut wajar mengingat daerah yang bersinggungan dengan Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam cukuplah banyak. Setidaknya dapat disebut Makkah, Irak, dan Mesir. Sebagai seorang khalifah, Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam merancang sekaligus membangun sekurang-kurangnya 188 kota. Secara global, Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam membagi bumi menjadi 4 bagian dan menempatkan seorang raja di setiap bagiannya. 4 raja tersebut adalah Elaus, Zeus, Asklepios, dan Zeus Amon. Siapakah pelanjut